Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita telah mengakhiri seluruh materi-materi yang mengenai mata pelajaran kuliahan kita, metode penulisan dan penerjemahan. Seperti struktur awal pada video pertama, kita telah melakukan kita melalui seluruh pelajaran mengenai bab pertama metode umum dalam penulisan, bab kedua metode pengeditan, dan bab ketiga metode penerjemahan tulisan. Kini kita memiliki tugas. Sebetulnya tugasnya itu sebelumnya Al-Fakir malah menginginkan setiap bagian harus menyertakan tugas, karena ini praktek, karena nilai praktek setengah dan ujian akhir setengah dari nilai SKS. Jadi Al-Fakir tugasnya itu rangkum, tugasnya itu disatukan. Yang bab pertama pada dasar-dasar metode penulisan di tugas terakhir ini. Walhasil tugas ini sudah mewakili bagi ikhwan dan akhwat untuk melaksanakan tugas per bab, tugas per bagian-bagian sudah mewakili. Oleh karena itu, berhubung sistem kita online, kita melalui tugas-tugas seperti ini. Jadi tugasnya itu sudah diringkas di akhir pertemuan. Langkah pertama sangat mudah, walhasil tugas ini mudah banget. Jadi ikhwan akhwat harus segera mengumpulkan setelah membaca atau melihat video tugas yang Al-Fakir berikan. Langkah pertama, ambil satu paragraf teks bahasa asing ya. Ini maksudnya bahasa asing, terserah mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apapun, bahasa Persia contohnya. Bisa ikhwan akhwat bawa. Langkah pertama, ambil satu paragraf, terserah dimanapun, dari berita, dari novel, dari quote, dari yang lain, terserah. Walhasil satu paragraf. Dan langkah kedua dari tugas yang Al-Fakir bawakan, terjemahkan lewat Google Translate atau melalui yang sebelumnya pernah Al-Fakir singgung seperti Kamus atau DeepL. Terserah. Walhasil terjemahkan oleh mesin, bukan terjemahan sesuai dengan kemampuan ya. Lalu langkah kedua, edit terjemahan dari Google Translate tersebut. Jadi makna setelah tadi ikhwan akhwat terjemahkan lewat Google Translate, edit. Dengan cara apa editnya? Dengan cara pemahaman yang kalian mampu dalam dua bahasa tersebut. Maka editlah terjemahan dari Google Translate tersebut dengan apa yang Anda pahami makna aslinya. Edit. Dan yang terakhir, langkah keempat adalah
buat tulisan baru yang menyerupai hasil editan tersebut. Jadi tugas ini berbanding terbalik atau berbanding 360 derajat dari struktur pengajaran. Struktur pengajaran kita diawali dengan metode penulisan dan dibarengi pada bab kedua metode pengeditan dan bab ketiga adalah metode penerjemahan. Akan tetapi tugas dari Al-Fakir untuk ikhwan dan akhwat dari penerjemahan, lalu pengeditan dan penulisan. Jadi seperti itu ya tugasnya, paham? Walhasil lakukanlah langkah 4 yang Al-Fakir berikan. Al-Fakir juga akan membawa contoh. Yang pertama, langkah awal atau langkah pertama, ambil satu paragraf teks bahasa asing. Al-Fakir membawakan bahasa Inggris. Technology has changed the way people communicate. In the past, long-distance communication was slow and expensive. Today, with smartphone and the internet, people can send messages instantly and even see each other through video calls, no matter where they are. Ini satu paragraf teks berbahasa Inggris. Lalu Al-Fakir juga lakukan langkah kedua, menerjemahkan lewat Google Translate. Hasil Google Translate seperti ini masih kaku ya, masih tidak alami. Walhasil bawa dulu, terus kita pahami atau kita bandingkan dengan kekuasaan kita setelah kita membaca keseluruhan teks aslinya dari bahasa Inggris. Kita sudah paham ya tadi sebelumnya, yang langkah pertama kita sudah memahaminya, dan langkah kedua kita baca atau bandingkan dari hasil Google Translate. Teknologi telah mengubah cara orang berkomunikasi. Di masa lalu komunikasi jarak jauh, lambat dan mahal. Masih kaku atau tidak mudah dipahami? Saat ini dengan ponsel pintar dan internet, orang dapat mengirim pesan secara instan dan bahkan saling melihat melalui panggilan video, dan tidak peduli di mana mereka berada. Ini karena melalui robot, jadi seperti ini, jadi kurang renyah. Lalu kita edit dengan apa yang kita peroleh dari bab kedua, atau kita juga gunakan dari penerjemahan bab ketiga, metode penerjemahan. Kita harus bisa baca dan pahami isi kalimat tersebut. Kita juga harus buat draft terjemahan tersebut. Kita harus perhalus kalimat tersebut dan koreksi bahasa dan ejaan, dan lalu bandingkan yang telah kita pahami dengan Google Translate tersebut. Walhasil setelah kita edit, langkah ketiga, edit terjemahan dari Google Translate yang telah kita translate tersebut dengan pemahaman kita. Bertujuan apa tujuannya edit? Membuat kalimat lebih alami dan membuat kalimat menjadi lebih mengalir dan logis atau masuk akal. Tujuan edit yang Al-Fakir maksud agar bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa manusia atau bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa target atau gaya bahasa si audiens tersebut. Dan tujuan ketiga dari edit
dari langkah kedua adalah menyederhanakan struktur jika perlu. Jadi strukturnya itu harus disederhanakan. Hasil diedit menurut Al-Fakir yang dari Google Translate itu sesuai pemahaman makna konteks asli yang tadi kita baca awal. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dahulu, komunikasi jarak jauh berlangsung lambat dan biayanya mahal. Kini dengan bantuan ponsel pintar dan internet, kita bisa mengirim pesan dalam sekejap dan bahkan bertatap muka melalui panggilan video dimanapun kita berada. Jadi lebih renyah, gaya bahasanya itu lebih sesuai dengan target, dan bahasanya itu atau kalimatnya itu lebih alami dan lebih mengalir dan lebih logis dan lebih masuk akal dan sesuai struktur. Walhasil hasil edit ini kita lalui dengan melalui bab kedua atau bab ketiga mengenai metode-metode editing dan melalui metode penerjemahan. Lalu langkah terakhir atau langkah keempat sebetulnya kita melaksanakan tugas bab pertama, jadi metode penulisan seperti ini. Langkah keempat, buat tulisan baru yang menyerupai hasil edit tadi. Hasil edit tadi tentang apa? Tentang teknologi ya. Yang walhasil setelah Al-Fakir edit seperti ini, Al-Fakir juga harus bisa menulis yang kurang lebih dari hasil edit yang telah kita terjemahkan dari bahasa asing. Yang asalnya teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dahulu komunikasi jarak jauh berlangsung lambat dan biayanya mahal. Kini dengan bantuan ponsel pintar dan internet, kita bisa mengirim pesan dalam sekejap dan bahkan bertatap muka melalui panggilan video dimanapun kita berada. Kita gunakan langkah keempat. Tulisan baru menyerupai gaya dan struktur seperti ini. Perkembangan teknologi terus memengaruhi kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam hal berkomunikasi. Jadi sebelumnya kita bawa umum perkembangan teknologi, lalu kita masuk ke khusus-khusus seperti pola penulisan. Ingat, pola penulisannya seperti ini, dari umum ke khusus. Perkembangan teknologi terus memengaruhi kehidupan sehari-hari kita, itu masih umum. Kita bawa ke khusus, termasuk dalam hal berkomunikasi. Lalu apa? Kita menggunakan dalam bab pertama itu metode penulisan, kita menggunakan pengelompokan atau uraian-uraian, menjelaskan lebih jelas. Jika dulu kita harus menunggu lama dan mengeluarkan biaya besar untuk berbicara dengan orang yang jauh, kini komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Lewat apa? Lewat ponsel pintar dan koneksi internet. Pengelompokan, pola pengelompokan. Siapapun bisa saling berhubung hanya dalam hitungan detik, bahkan bisa saling melihat lewat layar. Ini penjelasan dari tugas Al-Fakir
insya Allah dipahami oleh seluruh ikhwan dan akhwat dan bisa dilaksanakan. Sekian dari Al-Fakir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.